karena dengan untuk mengikuti acara peresmian 10 industri di wilayah Gresik oleh Bapak Presiden Republik Indonesia. Selanjutnya, serta terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Presiden beserta Ibu yang di tengah-tengah kesibukan. Pertama, 3 perusahaan bidang industri jasa yang seluruhnya berada di kawasan industri Maspion, kurang lebih 7 km sebelah barat dari lokasi peresmian ini, yang berada di lingkungan industri petrokimia Gresik. 3 perusahaan bidang industri jasa tersebut adalah yang bergerak dalam bidang penyediaan lahan industri siap pakai seluas 330 perusahaan PMA yang bergerak dalam bidang jasa pengoperasian dolar dan menyerap tenaga sebanyak 26 orang. 3. PT Dovchem Maspion Terminal merupakan perusahaan PMA yang bergerak dalam bidang penyediaan jasa penyewaan tangki dengan kapasitas penyimpanan 44.000 ton per tahun dengan antara lain bahan baku, produk samping, utilitas, sarana dan prasarana milik Petrokimia Gresik seperti berbagai bahan baku industri DOP baik yang ada di Gresik maupun di Tangerang dan sebagian untuk ekspor. 9 juta dolar dan penghematan devisa senilai 12 juta dolar per tahun serta perolehan devisa senilai 17 juta dolar per tahun. 2. Merupakan menggunakan bahan baku gas hidrogen dari unit pemurnian gas buangan pabrik amonia Gresik dengan perbandingan komposisi 10% gas hidrogen dan 90% udara. Pabrik ini merupakan pabrik yang keempat di Indonesia, dibangun dengan investasi sebesar 30 juta dolar dengan jumlah tenaga kerja sebanyak 200 orang. Total nilai penjualan mencapai 6 juta. Nilai investasi pabrik ini sebesar 325 miliar dengan jumlah tenaga kerja sebanyak 180 orang. Total nilai penjualan mencapai 347 miliar dan penghematan devisa senilai 5 juta dolar serta perolehan devisa senilai 7,8 juta dolar per tahun. 4. Investasi pabrik ini sebesar 57 juta dolar dengan jumlah tenaga kerja sebanyak 28 orang. Total nilai penjualan mencapai 8 lempeng katoda tembaga dengan kapasitas 200.000 ton per tahun yang digunakan pada industri kabel dan pipa untuk memenuhi tahun sehingga dapat menghemat devisa senilai 15 juta dolar per tahun. 3. Anoda slime yang mengandung emas dan perak sebagai hasil samping dengan jumlah 560 ton per tahun yang seluruhnya diekspor untuk diolah lebih lanjut. 4. Slag yang mengandung pasir besi sebagai hasil samping dengan jumlah penghematan devisa senilai 25 juta dolar per tahun serta perolehan devisa PTPN 2, PTPN 3, dan PTPN 5 serta Bank BNI. Penghematan devisa pabrik ini senilai 23,9 telah dapat diselesaikan dalam waktu 17 bulan. Lebih cepat 3 bulan dari rencana. Pabrik pupuk Manjuk Ponska Petrokimia Gresik ini adalah pabrik pupuk Manjuk yang pertama kali dibangun di antara 5 BUMN pupuk di Indonesia. Pupuk Ponska ini dapat digunakan untuk semua jenis tanaman. 114 petani dengan luas lahan 381 hektar. Uji coba tersebut mampu meningkatkan produktivitas padi rata-rata 2-3 ton gabah kering panen per hektar. Panen raya di Desa Bintoyo, Kabupaten Ngawi, dari Bintoyo menuju masa depan, dari Bintoyo menuju kemakmuran. Keberhasilan pupuk Ponska dikaitkan dengan pencapaian ketahanan pangan. Pada tahun 99, jumlah penduduk Indonesia mencapai 207 juta jiwa, masih membutuhkan impor beras sebesar 2 juta ton per tahun. Ya, jumlah penduduk Indonesia akan mencapai 217 juta jiwa dan 4,4 juta ton. Tahun 2010,
Indonesia akan menerima 4 juta ton beras, sehingga kebutuhan beras impor pada tahun 2003 sebesar 3,5 juta ton akan dapat dipenuhi, bahkan masih bisa ekspor sebesar 1,9 juta ton. Demikianlah laporan kami, dan apabila dalam tindakan peresmian ini terdapat beberapa kekurangan, kami mohon maaf. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita semua. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan apa yang dilakukan pada pagi ini, yaitu peresmian beberapa buah industri yang ada di daerah Gresik, termasuk diantaranya pabrik pupuk dari PT Petrokimia Gresik. Ini adalah sesuatu yang harus dihargai, karena membuat Gresik ini menjadi daerah industri yang mungkin termaju di Jawa Timur. Mudah-mudahan langkah ini dapat dipelihara terus sehingga dapat menjadi daerah industri termaju di Jawa atau di Indonesia, yaitu dipimpin oleh Fatimah binti Maimun, yang di sini dikenal nama dengan kuburan Leran. Leran ini pun dapat dibaca lain lagi. Kenapa namanya Leran? Ler Utara. Berarti dia itu lawan daripada Kidulan. Nah, iya, kalau kita tahu bahwa di Kidul itu ada tokoh yang menurut pandangan kaum santri tidak benar, yaitu Nyai Roro Kidul, itu Kidulan, maka lawannya adalah Leran. Ini tidak berarti yang di sana salah semua, ya. Tidak. Karena apa? Karena kita tahu bahwa dari kaum Batinan atau Kejawen yang lurus dibedakan dua segi atau dua tokoh. Satu Nyai Roro Kidul itu yang jahat, dan Nyai Ratu Kidul yang baik. Ini harus dibedakan ini. Yang dikubur di Parangkusumo di sampingnya Parangtritis adalah Nyai Ratu Kidul, bukan Roro Kidul. Roro Kidul itu memang yang katanya pakai baju biru, kerjanya menelan orang, korban, ya, kalau saya katanya begini. Nah, jadi itulah. Kalau dulu di sini berdiri masyarakat Muslim pertama, kita melihat bahwa Gresik dulu kota agama, lama-lama menjadi daerah industri. Di sini dikubur Sunan Giri maupun Maulana Nabi Ibrahim, belum lagi yang lain-lain. Itu saja sudah menunjukkan keampuhan Gresik. Sekarang tambah lagi keampuhannya dengan industrialisasi yang berdiri di sini. Tapi ini juga membawakan problem-problemnya sendiri, jangan tidak. Zaman saya di LSM itu tiap hari hampir baca laporan tentang petrokimia dan semen Gresik yang merusak keadaan lingkungan di sini. Tapi saya adalah penganut keyakinan bahwa tidak tepat kita menyalahkan industrialisasi sebagai penyebab segala-galanya. Karena itu harus ada trade off, ada tolak ansur antara
industri dan lingkungan alam. Dengan kata lain, silakan industri berdiri, gunakan teknologi yang nantinya akan mengawetkan dan memelihara lingkungan. Artinya, ya industri itu harus menyediakan biaya-biaya untuk perbaikan lingkungan. Tidak bisa kita pura-pura tidak tahu, habis merusak seperti tidak ada apa-apa, itu kan tidak bisa. Karena apa? Karena di versi ini ya, satu hal contoh itu laporan mengenai kadar merkuri dalam air di sini itu sudah membahayakan. Tolong baik semen Gresik maupun petrokimia Gresik maupun industri lain yang akan berdiri di sini, tolong sisakan sedikit untuk keperluan riset yang nantinya dalam jangka panjang akan mengamankan daerah ini dari gangguan polusi. Industrialisasi itu katakanlah untuk sementara mengganggu lingkungan, ya kita batasi di situ. Jangan satu pun, semua harus saling menang dan kalah, saling mengalah. Itu dalam bahasa merugikan lingkungan alam, terutama bagi penduduknya merupakan sesuatu yang menjadi beban. Tapi yakinlah bahwa perindustrian yang ada di Gresik ini juga lambat laun pada hari ini, maka kita sudah memasuki sebuah era, yaitu era diversifikasi atau keragaman produksi. Ini sangat penting karena kita kalau hanya mengandalkan satu jenis industri, seorang akuntan. Jadi kita lihat mana yang diperlukan dan mana yang bisa naik. Dengan kata lain, terlepas dari keahliannya di bidang teknologi, orang itu harus mampu membuat usaha ini untung. Satu-satunya buat keuntungan, dan keuntungan itu diperoleh dari efisiensi dan penggunaan sumber-sumber secara optimal. Karena itu sekali lagi bahwa industri itu bukan miliknya kaum teknolog saja. Sama saja pepatah mengatakan bahwa perang terlalu penting diserahkan kepada para jenderal, maka begitu juga industri terlalu penting untuk diserahkan hanya kepada kaum teknolog saja. Ya berbagi-bagilah siapa yang memiliki keahlian dan kemampuan untuk memimpin, silakan memiliki dari manapun datang. Sekarang saja saya menghadapi kritik tajam tadinya. Masa seorang doktor ketuhanan diangkat jadi menteri luar negeri, yaitu Pak Ali Shihab ini. Dia doktornya 2 di bidang ketuhanan, semua skeptis. Tapi sekarang sudah tidak ada lagi skeptis. Ternyata dia berhasil. Berhasilnya itu merubah seluruh wajah politik luar negeri kita, menjadikan Indonesia sekarang warga terhormat di kalangan pergaulan nasional. Karena itu saya tidak percaya adanya anggapan bahwa satu kelompok manusia itu salah. Tidak, ya individunya yang salah. Ini ada Mary Robertson dari Badan PBB untuk Hak Asasi Manusia, itu yang ngomong kita harus menghancurkan kaum militer di Indonesia. Ya, kok aneh di kabinet saya itu yang paling berhasil semuanya itu jenderal-jenderal, termasuk Pak Luhut yang ini ada di sini. Kita lihatnya dulu siapa orangnya. Ya. Kalau ngerti betul keadaan kaum militer, tahu bahwa di sana diajarkan manajemen, dan manajemen itu berarti kemampuan untuk mengelola dengan baik. Dan pengelolaan dengan baik itu artinya pemenuhan kebutuhan menggunakan apa yang kita miliki. Itu namanya sikap hidupnya modern. Karena itu para hadirin dan hadirat, kita lihat bahwa generalisasi
juga tidak banyak artinya. Kita harus sadar bahwa kita ini hidup di alam yang demikian beragam, sehingga orang yang non-teknolog pun bisa menguasai teknologi melalui manajemen yang baik. Bukan dia mengerti, tapi menguasai. Nah, ini penting sekali bagi daerah Gresik di masa yang akan datang. Karena itu saya sekali lagi merasa bergembira berada di sini, dan dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim saya menyatakan peresmian beberapa industri tadi 10 yang ada di daerah Gresik, terutama pupuk petrokimia Gresik yang menghasilkan pupuk Ponska yang kita idam-idamkan, yang nantinya akan menjadi andalan untuk memperbaiki nasib para petani kita. Demikianlah telah dilakukan peresmian. Mudah-mudahan Allah melindungi kita semua dan membuat proyek-proyek tersebut sebagai andalan kita untuk menuju pada era baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menteri Modal dan Pembinaan BUMN, Menteri Perindustrian dan Perdagangan, Gubernur Jawa Timur serta Direktur Utama PT Petrokimia Gresik.